Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Kintara Akila Lafisa, mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Dan saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 4 dan saya sedang menjalani seleksi untuk menuju Google Student Ambassador. Dan saya membuat video ini untuk menjawab 4 pertanyaan interview dari Dewan Juri. Dan saya menggunakan alat bantu handphone untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Baik, yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Baik, yang pertama, teknologi dan budaya perusahaan Google yang paling saya sukain adalah satu yang paling saya notice. Google selalu menggunakan cara yang paling sederhana dalam menyederhanakan teknologi. Banyak hal-hal di dunia ini yang begitu kompleks, tapi Google itu menyederhanakan hal-hal tersebut dengan tools-tools yang ada. Seperti yang kita tahu bersama, sekarang ini penggunaan AI sudah marak. Jika kita bisa memaknai bersama hadirnya AI ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Begitu juga tools-tools yang lain seperti Google Meet, Google Docs, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Lalu mengapa harus Google Student Ambassador adalah cara terbaik gitu ya? Jadi untuk kita dipercaya dengan orang, kita harus mempunyai nama. Dan bagi saya, dengan cara saya membranding nama tersebut, saya bisa menjadi berdampak bagi orang-orang dan membuat mahasiswa percaya bahwa teknologi bukanlah hanya sekedar inovasi, tapi itu juga bagian dari kehidupan kita. Kita harus beradaptasi dengan teknologi tersebut untuk kita bisa terus melanjutkan kehidupan. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tergerus oleh teknologi, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bayangkan jika kita membuat acara Tech and Chill dan kita lagi ngobrol santai soal teknologi. Nah, tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal Google atau produk teknologi. Nah, dan dari sini saya ditantang untuk membuat sebuah acara gitu ya. Jadi acara yang akan saya buat adalah saya akan membuat acara yang namanya Google Mystery Challenge. Nah, jadi dalam acara ini saya akan membuat kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok itu ada misi yang harus mereka lakukan. Nah, untuk mereka menyelesaikan misi-misi tersebut, mereka bisa menggunakan tools-tools yang ada di Google. Mereka bisa menggunakan Google Maps, Google Lens, AI, atau lain sebagainya. Nah, dengan begitu, tujuan dari acara ini adalah membuat para mahasiswa itu sadar bahwa penggunaan teknologi ini tuh memang benar adanya dan bisa membantu kita dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini tuh belajar tapi terkesan fun gitu, dan pada akhirnya mereka tuh tersadar, oh iya, ternyata penggunaan Google ini sangat berdampak seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, yakni setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara efektif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa saya adalah mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi baik di internal kampus maupun di eksternal. Dengan begitu, saya sering dihadapkan kepada bagaimana cara kita ketemu, karena jadwal sangat padat ya sesama mahasiswa karena memiliki banyak berbagai kesibukan gitu. Dan jadwal yang sangat padat, kita juga dikejar deadline untuk menyelesaikan program kerja kita gitu. Bagaimana program kerja itu dapat terselesaikan secara efektif tanpa kita harus bertemu secara offline, tanpa kita harus sering-sering rapat koordinasi. Karena kalau kita tanpa rapat koordinasi, itu kan nanti takutnya ada miskom gitu, karena kita nggak bisa membantu secara real time kerjanya gimana. Tapi saat itu hal yang saya pikirkan adalah satu, saya tiba-tiba terpikir menggunakan tools di Google, yaitu Google Docs. Nah, saat itu saya sedang melakukan pembuatan proposal dan jadwal dari tim saya itu sangat padat. Satu-satunya cara dalam membuat Google Docs, karena di situ adalah kita bisa bekerja tanpa harus bertemu gitu ya. Dan yang kedua itu Google Spreadsheet. Kita bisa melihat di situ bekerja tanpa harus bertemu gitu, dan kita bisa memantau secara real time. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang paling membuat saya bangga? Momen dan pencapaian adalah tentunya berdampak ya. Kita harus berdampak, kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.